Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku akan merekam vlog perjalanan aku pulang dari Sukabumi ke Cianjur. Ini kita berangkat pagi sekitar jam 9. Alhamdulillah cuaca di Sukabumi itu cerah. Jadi insya Allah perjalanan kita hari ini akan lancar. Ini ada kucing tetangga yang biasa main ke rumah, namanya Ciki. Ini sekitar jam 9-an kita udah berangkat. Perjalanan dari rumah aku yang di Sukabumi ke Cianjur memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ini kita udah masuk jalan raya. Kita mau nyebrang dulu. Aku lupa ada salah satu video perjalanan dari Sukabumi ke daerah Sukalarang itu terhapus videonya karena nggak bisa dibuka. Jadi ini langsung ke daerah Sukalarang aja. Ini kita ngelewatin daerah industri, jadi banyak ruko-ruko sama kontrakan gitu. Ini ada 2 perusahaan besar, yang satu PT Glostar Indonesia dan yang satu lagi PT Pratama Abadi Industri. Ini kita mau ngelewatin Pratama Abadi Industri. Jadi mereka itu sebelah-sebelahan, cuman emang agak jauh ya. Ini kita udah masuk kawasan PT Pratama ya. Kalian juga bisa lihat masih ada warung sama toko-toko gitu. Nah, ini tuh sebentar lagi masuk ke kawasan Pratamanya. Jadi itu ada jalan ke atas. Nah, jadi di ujung jalannya itu ada Pratama Abadi sama ada sebuah kampung gitu. Ini itu perbatasan Sukabumi dan Cianjur. Ini gak macet ya, tapi biasanya kalau misalkan jam masuk dan pulang kerja itu biasanya macet banget sampai ke daerah Gekbrong dan daerah Sukabumi Sukalarang. Karena kita berangkatnya itu pagi-pagi, jadi alhamdulillah nggak kejebak macet. Paling beberapa ada jalan yang tersendat aja. Kayak ini kita sebentar lagi akan melewati pasar Gekbrong. Biasanya di sana ada kemacetan. Alhamdulillah kita udah melewati kemacetan dari pasar Gekbrong. Ini lagi masih di daerah Gekbrongnya. Ini ada satu gunung yang dijadiin tempat galian pasir gitu, dan ini tuh terkenal banget sama warga sekitar. Selain tadi 2 perusahaan Pratama dan Glostar, ini juga di daerah Gekbrong itu ada beberapa perusahaan kayak pabrik aqua gitu. Dari perjalanan Sukabumi ke daerah Cianjur ini sampai di Gekbrong ini aku belum melihat dampak dari gempa bulan November lalu. Tapi yang aku tahu untuk di belakangnya itu kayak di Gekbrong, di belakang pasar Gekbrong dan di belakang jalan raya Gekbrong itu ada sebuah kampung yang terdampak sekali, dan ada perumahan juga yang terdampak sampai warganya juga itu mengungsi ya waktu kejadian itu. Cuman di sini nggak kelihatan karena emang nggak kesorot, karena nggak di deket jalan. Cuman aku tahu karena dari Gekbrong itu tembusannya itu bisa ke daerah Cipanas, dan tembusannya itu bisa ke daerah Cugenang juga.
Ini udah masuk ke kawasan Bangbayang, sebentar lagi masuk ke kawasan Cipadang Warung Kondang. Ini kalian bisa lihat ada beberapa tenda juga yang masih berdiri dan ada bangunan-bangunan juga yang udah mulai rubuh ya karena akibat gempa itu. Biasanya kita nonton di TV, ini kita harus ngelihat langsung, merasa miris sekali ya. Alhamdulillah, tapi terima kasih untuk teman-teman yang udah donasi ke daerah Cianjur. Aku sangat apresiasi karena kita juga sesama manusia itu harus tolong menolong. Ini kita udah masuk kawasan Warung Kondang. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa bangunan yang rubuh juga dan masih juga ada beberapa tenda yang terpasang. Selain gempa, ini juga ada bekas kemarin angin kencang yang nimpa daerah Cianjur juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi selama perjalanan dari Sukabumi ke Cianjur ini aku ngelihat masih banyak banget bangunan rubuh yang belum dibereskan dan masih banyak banget tenda yang masih terpasang di depan-depan rumah dan masih ada juga warga-warga yang masih tidur di posko sampai hari ini. Ini kita udah masuk kawasan kota Cianjur, tepatnya di daerah Cikaret. Kalau selama perjalanan di daerah Cikaret ini, aku nggak ngelihat ada bekas bangunan yang kena gempa gitu. Jadi mungkin di sini minimal minimal banget dampak kena gempanya. Tapi kita nggak tahu di belakang jalan raya itu pasti masih ada yang ngungsi dan masih ada juga yang tidur di tenda. Ini depan kita ada Teserba dan jalan ke atas itu posko yang paling besar waktu itu di daerah Cianjur yaitu posko lapangan Perawatan yang dikunjungi sama Bapak Presiden dan Bapak Prabowo juga. Jadi beberapa hari yang lalu di sini itu ada pohon yang tumbang gitu. Jadi ini masih ada kemacetan sedikit di sini karena selain ada pohon tumbang juga kemarin, di sini juga adalah kawasan zona sekolah ya. Jadi ada beberapa sekolah SD sampai SMA ada di sini. Ini kita mau makan dulu. Ini aku beli minuman yang favorit aku banget dari dulu. Ini suami malah nikmatin sendiri lagi. Masya Allah. Setelah beli minuman, ini kita lanjut lagi buat perjalanan ke rumah. Jadi kalau dari Cianjur kota ke rumah itu cukup menempuh waktu 10 menitan aja. Ini kita mau melewati Masjid Agung Cianjur yang terkenal itu. Ini masih ada renovasi untuk trotoar. Menurut aku ini mengganggu sekali ya. Mudah-mudahan cepat diselesaikan biar cepat bisa dipakai juga sama warga Cianjur dan tidak menjadi salah satu penyebab kemacetan juga. Ini kita udah masuk kawasan Kaum atau Masjid Agung Cianjur. Di sini itu ada kota pemerintahan, kantor pemerintahan kalau aku nggak salah. Ini di sini sering banget macet karena salah satu ada ke kantor pemerintahan dan salah satunya juga penyebabnya itu ini itu jadi destinasi wisata buat warga lokal maupun warga di luar kota ya. Jadi banyak orang yang mau datang ke Masjid Agung Cianjur ini, salah satunya dari warga Sukabumi. Biasanya mereka itu datang menggunakan kereta, lalu turun di stasiun kereta Cianjur. Nah, salah satu destinasinya itu ke Kaum Cianjur itu. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan Selakopi. Sebentar lagi nyampe di rumah orang tua aku. Ini kita udah melewati Jalan Selakopi. Biasanya di sini itu kalau dulu itu ada jadi buat 2 jalur, kalau sekarang dibuat 1 jalur untuk mengurai kemacetan. Jadi rumah aku itu ada di daerah Limbangan Sari, Cianjur. Ini di sebelah kiri aku itu ada mall yang baru yaitu City Mall. Nah, di depan itu ada polisi yang lagi ngelakuin razia untuk kendaraan yang melanggar peraturan. Jadi rumah aku itu kalau udah naik angkot itu pakai angkotnya 03 atau 04. Ini kita udah mau melewati Tugu Lampu Gentur. Sebentar lagi sampai, kurang lebih sekitar 5 menit lagi ini itu sampai.
Kalau ke atasnya itu, ini tuh Jalan Raya Cipanas dan aku selama di Cianjur ini nggak ngelewatin daerah Cugenang karena daerah Limbangan Sari itu sebelum daerah Cugenang. Jadi maaf, jadi nggak bisa ngabarin ke kalian kondisi sekarang di Cugenang itu seperti apa. Ini udah masuk ke daerah Limbangan Sari, pas belokan ini udah masuk ke daerah Limbangan Sari. Jadi sepanjang jalan ini aku baru ngerasain suasana gempanya ya. Kayak jalanan masih berdebu, bangunan masih dibereskan, ada beberapa orang juga yang masih membangun rumahnya dan masih banyak lagi. Kalau dulu itu pas ada kejadian, beberapa warga di sini yang rumahnya tidak rusak berat itu menjadikan rumahnya sebagai posko. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku lihat dari postingannya Bapak Ridwan Kamil ya. Bapak Ridwan Kamil juga sempat mengunjungi daerah Limbangan Sari ini. Pas kejadian itu kita kan yang di Sukabumi juga pada ngerasain gempanya ya. Cuman aku tidak berekspektasi akan separah ini untuk daerah Cianjur, apalagi semua keluarga aku tumplek di sini. Ini juga sekolah dasar yang dulu aku belajar di sini juga kena ya. Cuman nggak ada korban jiwa alhamdulillah untuk daerah Limbangan Sari ini, khususnya di daerah kampung aku itu alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cuman emang bangunan cuman ada yang luka-luka aja, luka-luka ringan. Ini bisa kalian lihat ya, ada beberapa tenda yang masih dipasang dan masih ada bangunan yang belum dibereskan. Kita nggak pernah nyangka ya bisa ada di situasi seperti ini, yang semulanya itu semua baik-baik aja, dalam sekali waktu itu Allah runtuhkan semuanya. Dan masya Allah ya, untuk keluarga aku alhamdulillah aku sekali lagi ngucap syukur alhamdulillah selamat, walaupun kerugian material itu sangat banyak. Kayak rumah aku misalkan ada satu pabrik itu yang hancur dan nggak bisa dibangun lagi akhirnya. Tapi alhamdulillah keluarga aku selamat, cuman ada si uaknya Nafisa itu tangannya kena reruntuhan ya. Ini di sini juga masih ada tenda-tenda yang kepasang. Kalau aku nggak salah, si Aki ini juga tidurnya itu di tenda ini ya, kalau aku nggak salah. Ini bisa kalian lihat banyaknya tenda yang terpasang dan betapa rusaknya kampung ini. Nah, ini tuh dulunya rumah megah 3 lantai, rumah mewah 2 lantai, itu dalam sekali waktu Allah hancurkan, masya Allah. Dan sekarang si ibunya itu lagi ada di rumah dia satu lagi ini. Rumah guru aku juga ikutan hancur ya. Ini udah masuk ke gang rumah aku. Bisa kalian lihat juga beberapa bangunan, beberapa orang lagi ngebangun rumah dan lagi ngeberesin bangunannya, termasuk orang tua aku yang lagi ngebangun rumah lagi. Ini si Uwa, ini rumah si Uwa alhamdulillah nggak terlalu parah. Kalau yang parah itu rumah si bapak ya, sampai ada pabrik simping itu yang tersisa cuman tinggal asbesnya aja. Ini masih pada dibangun. Nah, itu bapakku yang baru turun. Alhamdulillah kita selamat sampai di Cianjur. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton vlog aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.